Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, marilah kita sekarang belajar mengenai hukum mad, ahkamul madi. Pada garis besarnya, mad itu ada 3 bagian. Yang pertama, ahkamul madi, hukmul at-tabi'atu atau al-asliyu dan golongannya. 2, al-wajibul muttasilu, mad wajib muttasil dan golongannya. 3, al-madul parkiyu, mad parki dan golongannya. Yang pertama, mad tabi yang mesti dibaca panjang 2 harokat ada 6 macam, 6 bagian yang termasuk pada golongan mad tabi. Ya, marilah kita lihat papan tulis, kita hapus saja yang lain, kemudian kita beralih pada pelajaran yang baru. Pertama, kita mengenal tentang mad, tentang ahkamul madi. Ada 3 bagian. Pertama, al-madut tabi'iyu. Atau al-asliyu. 2, al-madul wajibul muttasilu. Dan 3, al-madul parkiyu. Pertama, mad tabi atau mad asli dibaca panjang 2 harokat. Adapun golongannya ada 6 macam. Pertama, al-madul iwadu. Al-madul iwadu. Mad iwad adalah bila mana pathaten menghadapi hamzah lantas wakof, maka pathatennya dibaca panjang 2 harokat, tetapi dihilangkan tanwinnya. Contohnya, adzaban aliman. Contoh yang pertama mengenai mad iwad ialah kalimat adzaban. Dibacanya adzaba. Kalimat adzaban bila mana wakof dibacanya adzaba. Ba-nya dibaca panjang 2 harokat. Ini namanya mad iwad. Contohnya, lahum adzaban aliman. Adzaban aliman dibacanya adzaban alima. Jadi mad iwad itu ialah bila pathaten menghadapi hamzah lantas wakof, maka pathatennya dirubah menjadi fathah, dibaca panjang 2 harokat. Contohnya adzaban dibacanya adzaba. Aliman dibacanya alima. Sami'an dibacanya sami'a. Qoriban qoriba dan yang lainnya. Yang kedua, mad badal. Al-madul badalu. Mad badal ialah kata-kata yang diawali dengan hamzah. Jadi kalimat yang awal suku katanya huruf hamzah, bila mana dibaca panjang, jelas harokatnya berbaris tegak.
Contohnya Adama, Amana, dan yang lainnya. Badal pengganti daripada hamzah yang dibuang. Asalnya Adama, Adama. Amana asalnya Amana. Bila mana dibaca jelas, dijelaskan kalimat Adama, A-nya contoh mad badal. Dua hamzah yang ada pada awal suku kata. Bila mana dibaca jelas, hamzah yang kedua dibuang, diganti dengan harokat panjang. Contohnya Adama, dibacanya Adama. Amana dibacanya Amana. Dan Imanun, contoh Imanun. Asalnya Imanun. Imanun, I-nya bukan mad tobi, tapi mad badal. Jangan salah paham, sebab Imanun asalnya Imanun. Hamzah tersebut yang kedua dibuang, diganti dengan mad panjang 2 harokat. Jadi kita kenal bahwa kalimat Imanun asalnya Imanun, dibaca Imanun. Amana, Amana. Adama, Adama. Itu contoh mad badal. Sekali lagi, mad badal ialah kalimat yang diawali dengan hamzah. Su katanya huruf hamzah. 2 hamzahnya. Yang pertama berharokat, yang kedua mati. Maka dibaca hamzahnya yang pertama panjang, yang kedua dibuang. Dipanjangkan pengganti daripada hamzah tersebut. Jelas kalimat Adama asalnya Adama. Amana, Amana. Imanun, Imanun. Oleh karena itu kita berubah. Kalimat Adama diganti dengan harokat panjang. Inilah yang disebut mad badal. Jadi sekali lagi, mad badal ialah apabila kalimat yang diawali dengan hamzah pada awal suku katanya, yang pertama hamzahnya berharokat, yang kedua hamzahnya mati. Maka jelas hamzah yang kedua dibuang. Kemudian yang pertama dipanjangkan 2 harokat. Itulah yang disebut dengan mad badal. Yang ketiga, yang termasuk mad tobi yang ketiga adalah mad tamkin. Sekarang mad tamkin. Jadi pertama mad iwad, 2 mad badal, 3 mad tamkin. Yang termasuk golongan mad tobi ialah mad tamkin. Coba perhatikan. Mad tamkin ialah apabila satu kalimat ada 2 huruf ya. Yang pertama ianya berharokat kasroh dan bertasdid, yang kedua mati. Contohnya al-maddut tamkinu. Al-maddut tamkinu. Mad tamkin ialah apabila satu kalimat ada 2 huruf ya. Contohnya al-ummiyina. Al-ummiyina. Nah, an-nabiyina.
Lihat contoh. Apabila dalam satu kalimat ada dua huruf ya. Nih. Yang pertama ianya kasroh dan bertasdid. Yang kedua ianya mati. Maka jelas kalimat tersebut adalah tamkin. Al-ummiyina an-nabiyina. Ini contoh mad tamkin. Jadi mad tamkin dibacanya 2 harokat panjangnya bila kalian mendapatkan dalam Al-Quran. Kalimat yang terdiri dari huruf ya 2 macam. Yang pertama ianya kasroh dan bertasdid. Yang kedua ianya sukun atau mati. Maka ya yang pertama dibaca panjang, yang kedua sukun. Contohnya al-ummiyina an-nabiyina, ini adalah contoh mad tamkin. Dan yang ketiga mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah apabila hak domir berharokat fathah, kasroh dan domah sebelumnya, maka hak domirnya dibaca panjang. Kita beralih pada al-madu silatu. Al-madu silatul qasiratu. Mad silah qasirah bila mana hak domir kata ganti mudzakkar, contohnya fathah, kasroh, domah, ini mesti dibaca panjang seperti lahu, lihi, dan luhu. Maka hu-nya panjang, lahu, lihi, luhu. Hu, hi, hu-nya panjang. Matak jelas sadayana kedah apal karena urusan anu ieu. Teu kenging dibaca pendek bila mana kalian melihat kalimat lahu. Tapi bila mati cukuplah. Lihi, lih, luhu, luh. Tapi bila dibaca jelas hu-nya dibaca panjang. Bila sebelumnya fathah. Lahu, lihi, luhu. Ini contoh mad silah qasirah. Dibaca panjang 2 harokat sebab termasuk kepada golongan mad tabi'i. Sekali lagi, mad silah qasirah ialah apabila hak domir didahului oleh huruf yang berharokat fathah, kasroh dan domah, hak domirnya dibaca panjang 2 harokat panjangnya. Contohnya lahu, lihi, luhu. Maka lahu, hu-nya panjang 2 harokat, lihi, hi-nya panjang 2 harokat, luhu, hu-nya panjang 2 harokat. Sebab sebelumnya la, li, dan lu. Adapun apabila sebelumnya mati tidak dibaca panjang. Contohnya, ini hapus saja ya. Bila sebelumnya domir mati hurufnya maka tidak panjang. Contohnya anhu, minhu. Anhu, hu-nya pendek. Kenapa? Sebab sebelumnya mati. Minhu, hu-nya pendek, sebelumnya mati. Ini tidak termasuk kepada golongan mad. Kecuali berharokat. Bila mana sebelum hu dan hi-nya berharokat, jelas dibaca panjang 2 harokat. Akan tetapi bila sebelum hu, hi-nya mati tidak panjang. Contohnya anhu, minhu, ini tidak termasuk kepada mad silah qasirah. Sekian dulu ya. Jadi pertama mad tabi'i atau mad asli yang dibaca panjang 2 harokat
ada 6 macam. Pertama, mad iwad. Kedua, mad badal. 3, mad tamkin. 4, mad silah qasirah. Sekian dulu dari saya. Dan silakan kalian membaca dengan sebenar-benarnya. Golongan yang pertama, mad tabi'i, dibaca panjang, 2 harokat panjangnya. Contoh pertama, mad iwad, adzaban, dibacanya adzaba. Aliman, dibacanya aliman. Mad badal, contohnya adama, imanun, amana. Itu A-nya semuanya mad badal. Dan 3, mad tamkin, yaitu kalimat yang ada 2 huruf ya. Yang pertama ia-nya kasroh dan bertasdid. Yang kedua ia-nya mati. Contohnya al-ummiyina, an-nabiyina, jelas semuanya dibaca panjang 2 harokat sebab termasuk golongan mad tabi'i. Dan yang ketiga, yang keempat, mad silah qasirah, tentang hak domir didahului oleh huruf yang berharokat fathah, kasroh dan domah, maka hak domirnya dibaca panjang 2 harokat. Contohnya luhu, lihi, lahu, itu panjang huhinya. Dan yang terakhir tadi, jelas kalimat tersebut dibaca pendek bila sebelumnya mati. Contoh, sebelum hui, hu, mati. Anhu, minhu, itu hu-nya tidak panjang sebab sebelumnya mati atau sukun. Demikian pelajaran yang saya berikan. Maka oleh karena itu silakan kalian mencari contoh di Al-Quran. Contoh mad tamkin, contoh mad badal, mad iwad, sebanyak-banyaknya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Sekian dari saya.